maaf, kadang-kadang Wahabi di Indonesia pun, saudara, bikin kitabnya, bikin buku. Penerbitnya, saudara, Maktab Syafi'i. Bikin toko buku, toko Syafi'i. Saudara, bikin lembaga, namanya Lembaga Syafi'i. Maksudnya apa? Ya, maksudnya supaya seolah-olah dilihat oleh masyarakat Indonesia, mereka sama sama kita, Syafi'i juga. Padahal begitu kita masuk toko yang namanya toko Syafi'i, dalamnya buku Wahabi semua. Nah, ini fakta terjadi. Lembaga Syafi'i begitu kita lihat, pengurusnya, gurunya yang ada di dalam Wahabi semua. Saudara, ini terjadi beberapa tahun yang lalu, 10, 11, 15 tahun yang lalu, saudara. Wallahu a'lam sekarang. Saudara, sekarang umur saya udah nggak bisa muter-muter lagi di kampung-kampung, saudara. Kalau dulu kita muter ke sana kemari di Jakarta, tiap pelosok, tiap gang, tiap toko kitab, semua bisa kita lihat, saudara. Nah, kita dapatkan hal tersebut dengan mata kepala kita. Saudara, jangan menipu-nipu masyarakat Indonesia dengan menggunakan nama Syafi'i. Kadang-kadang mereka sebarluaskan hadis. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi." Kalau suatu hadis sudah sahih, maka itu adalah mazhabku. Mereka kumpulkan hadis-hadis sahih, mereka bilang ini mazhab Syafi'i. Dari mana ceritanya begitu, saudara? Enggak begitu. Jadi jangan memanipulasi daripada hujah untuk menipu umat. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, masih sanggup belajar? Iya, kepala agak panas kelihatannya nih. Nah, baik, kita lanjutkan. Saudara, hunaka dakwah, bukan dakwah, ada dakwatun, ada dakwah pakai alif murajja. Kalau dakwah artinya dakwah. Kalau dakwah itu tuduhan. Kalau di dalam Indonesia, bahasa Indonesia ada terdakwah. Ah, ini dia nih dakwahnya, saudara. Ada dakwah, saudara. Kalau bahasa Indonesia ini ada dakwah, kita biasanya pakai koma tuh. Dakwah. Ada dakwah pakai k. Saudara, itu maksudnya dakwah ini, tuduhan. Hunaka dakwah, di sana ada tuduhan. La budda min raddiha, wajib untuk dikanter, ditanggapi. Bi annal Imam Al-Asy'ari, bahwa Imam Al-Asy'ari qad marra, sudah melalui fi hayatihi, dalam hidupnya, bi salasi marahil, melalui 3 periode. Wahia, yaitu 1 al-i'tizaliyah, periode i'tizaliyah, marhala ittiba'il Asy'ari, satu periode di mana Imam Asy'ari mengikuti li zauji ummihi, ikut kepada suami daripada ibunya, yaitu Syekhul Mu'tazilah, seorang tokoh Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Nah, yang kedua, Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah adalah marhalah, periode ittiba'ul Asy'ari. Imam Asy'ari mengikuti li syaikhihi, gurunya, yaitu Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari memang dari mudanya dia belajar sama ayah tirinya yang Mu'tazilah. Tapi beliau belajar juga kepada ulama-ulama lain, termasuk yaitu Ibnu Kullab, saudara. Nah, ternyata begitu beliau berdebat dengan Jubai, beliau nggak puas. Nah, beliau lebih suka dengan pendapat Ibnu Kullab, saudara. Makanya beliau keluar dari Mu'tazilah, beliau ikut mazhab Ibn Kullab. Nah, terus tuduhan berikutnya yang ketiga, saudara. As-salafiyah, maksudnya salafiyah di sini athariyah. Yang kemarin kita pelajari, ada salafi, ada athari, saudara, atau ahlul hadis, saudara. As-salafiyah, atau tulis di situ maksudnya salafiyah di situ athariyah, athari. Ittiba'ul Asy'ari, kata mereka, kata para Wahabi ini, saudara, bahwa Imam Asy'ari di periode ini mengikuti manhajus salaf, mengikuti manhaj salaf, bidalil, dengan dalih, saudara, kitabihi al-akhir, kitab karangan Imam Asy'ari yang terakhir, yang berjudul Al-Ibanah. Perhatikan baik-baik. Kalau seseorang punya 4 kitab, dia ngarang kitab A, B, C, D. Terus kita lihat kitab ini dengan ini bertentangan. Ini dengan ini ada bertentangan. Ini dengan ini bertentangan. Maka yang mana yang harus kita ambil?
yang harus kita ambil dinisbahkan kepada orang yang bersangkutan maksudnya. Yang mana yang kita mesti nisbahkan kepada yang bersangkutan? Maka kitab yang dikarang paling akhir. Berarti kalau dari 1 ke 2, ini pertama dia ngomong A. Di sini ngomong B, ini A buang. Berarti B yang dia pakai. Kemudian habis itu dikarang kitab lagi yang ketiga. Dia ngomong di sini C, B buang. Berarti dia udah nggak pakai lagi. Dia udah pakai pendapat baru. Saudara. Begitu C, ada lagi buku keempat D. Dia ngomong lagi lain, saudara. Kita buang itu pendapat yang C. Berarti yang boleh dinisbahkan kepada yang bersangkutan yang terakhir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kayak model Imam Syafi'i punya gol godim dan gol jadid. Yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dalam madhab akhirnya adalah al-jadid. Walaupun di kemudian hari terjadi proses, saudara, perdebatan ilmiah di antara para fuqaha, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang mu'tamad, bukan yang jadid. Tapi secara umum, saudara, madhab yang berlaku yang jadid, bukan yang qadim. Kira-kira jelas gak? Nah kalau itu terjadi, kita tidak mengatakan, oh ulama ini plan-plan. Bukan. Ulama itu taraja. Ulama itu mundur dari pendapat lama. Boleh. Nah, dia saat ini mendapat A. Begitu dapat dalil yang lebih kuat, oh salah pendapat saya. Dia perbaiki dengan pendapat berikut. Boleh dan sangat terpuji. Dia umumkan, oh pendapat dulu saya salah. Pendapat saya sekarang yang ini. Saudara. Jadi yang dinisbahkan pendapat yang paling akhir. Nah ini ada tuduhan Al-Ibanah, kitab yang paling akhir. Saudara. Dan kitab Ibanah yang saat ini beredar, banyak isinya. Saudara menyatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Isinya sama dengan buku-bukunya Wahabi, saudara. Nah makanya Wahabi sekarang ketak itu Ibanah sebanyak-banyaknya. Sebar di Indonesia. Nih, kitab Imam Asy'ari. Ternyata sama sama kita, kaum Asy'ari Salafi. Ternyata di sini disebut Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Ayo umat Islam Indonesia, ikut dong Imam Asy'ari. Dia puji Imam Asy'ari. Nah ini namanya penipuan, saudara. Makanya di sini saya katakan tadi, ini bukan masalah kecil. Ini mesti diluruskan, saudara. Nah kira-kira sampai sini jelas? Siap diluruskan? Sampai jam 6 nih. Baik. Sekarang mari kita lihat, saudara. Marhala aqaidiyah lil Asy'ari. Perhatikan baik-baik. Ini yang disepakati oleh ulama Asy'ariyah. Yang sekarang nih kita mau sampaikan nih. Kalau yang barusan tuh versi Wahabi. Yang ini versi Ahlus Sunnah. Versi Ahlus Sunnah kita lihat versinya. Marhala aqaidiyah lil Asy'ari. Saudara, tadi mereka katakan innalil Asy'ari thalatha marahil aqaidiyah fi hayatih. Apa betul bahwa madhab Asy'ari atau Imam Abul Hasan Asy'ari melalui 3 periode, saudara, di dalam kehidupannya? Apa betul? Nah ini jawabnya. Yang kuning, perhatikan. Innal Imam al-Asy'ari alamun min a'lamil muslimin. Bahwa Abul Hasan al-Asy'ari adalah tokoh besar daripada tokoh-tokoh kaum muslimin. Fa innahu, maka sesungguhnya beliau marra melalui marhalatin faqat. Dia hanya melalui 2 periode saja, 2 tahap saja. Tidak ada tahap ketiga. Apa itu 2 tahap? Yang pertama al-i'tizaliyah. Dia sebagai seorang Mu'tazilah. Yang kedua Ahlus Sunnah. Beliau sebagai Ahlus Sunnah. Idza kana yamurru bi 3 marahil aqaidiyah. Andai kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu melalui 3 marhala akidah, la'alimahal mu'arrikhun. Niscaya para ahli tarikh pasti tahu. Wa dzakaruha, dan pasti mencatatnya dalam buku-buku mereka. Wa bayyanuha, dan pasti menjelaskannya. Hatta tasarul khabar, sehingga khabar itu akan menyebar. Kama za'a wantasara, sebagaimana tersebarnya
amru ruju'il Asy'ari minal i'tizal, sebagaimana tersebarnya urusan daripada mundurnya Asy'ari daripada Mu'tazilah. Nah, ini yang sudah saya jabarkan tadi. Perhatikan, andai kata betul 3 marahil, saya mau tanya, ahli tarikh tahu tidak itu? Tahu, pasti tahu saudara. Karena ini bukan berita kecil, berita besar, alamun ma'alamil muslimin. Saudara, lah kok ahli tarikh nggak ada yang tahu? Nggak ada. Silakan buka semua kitab tarikh. Silakan buka semua kitab sirah, saudara. Kalaupun ada belakangan kitab tarikh sirah yang menceritakan ini, sumbernya Ahwazi. Nggak ada, bukan Ahwazi. Sumbernya dari Ahwazi itulah yang menceritakan cerita bohong, dusta, dan penuh fitnah, saudara. Nah, buktinya tadi sudah kita cerita. Waktu Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, ahli tarikh tahu. Semua cerita, semua mencatat, semua merincikan, semua menjelaskan peristiwanya, saudara. Kenapa yang ini tidak? Nah, berarti tidak adanya cerita, berita tentang Asy'ari keluar dari Asy'ariyah menjadi Atsariyah, saudara, maka cerita itu adalah bohong. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang kedua, kata mereka, nah ini tuduhan serius ini. Inna Abdullah ibn Sa'ad ibn Kullab laisa minas salaf. Wahabi berani betul mengatakan, saudara, kalau bin Kullab ini bukan salaf, dia bilang. Ini kan gurunya Asy'ari, saudara. Saya mau tanya, kalau Imam Asy'ari salaf, gurunya salaf bukan? Kok berani mereka katakan Kullab ini bukan salaf, artinya bukan mazhab salaf, bukan? Saudara, walaysa ala manhaj ahli sunnah. Dan Ibn Kullab ini enggak ikut daripada manhaj ahli sunnah. Ini fitnah, saudara, dan ini fitnah yang sangat jahat. Mari kita lihat, saudara. Laqad i'tarafa, sungguh sudah mengakui a'immatul a'lam, para imam dari tokoh-tokoh ulama, saudara, bi anna Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab yang wafat tahun 245 Hijriah minas salaf wa min kibari ahli sunnah. Jadi beliau itu, Ibn Kullab itu diakui oleh para imam adalah minas salaf, bahkan min kibari ahli sunnah. Silakan buka 1 At-Tabaqat Lisubki juz 2 halaman 300. Kemudian buku Tabyinu Katsbil Muftara li Ibn Asakir halaman 405. Kemudian Wa Tabaqatus Syafi'iyah li Ibn Qadhi Subhah juz 1 halaman 78. Wa Tabaqatus Syafi'iyah lil Isnawi juz 2 halaman 178. Wasiyar A'lamin Nubala lil Imam Adz-Dzahabi, saudara, juz 11 halaman 175. Kemudian kitab Al-Muqaddimah li Ibn Khaldun halaman 853. Kemudian kitab Fathul Bari, bukan Batiri ya, Bari, itu salah tulis, li Ibn Hajar, kalangan Ibn Hajar Asqalani, juz 1 halaman 293. Dan kitab Lisanul Mizan juga Ibn Hajar, juz 3 halaman 291. Juga ada di kitab Al-Milal wan Nihal li Syahrastani halaman 81. Jadi nama Ibnu Kullab ini nama yang terkenal, saudara. Bukan nama tokoh fiktif atau tokoh yang gak dikenal. Tokoh dikenal, semua mengakui dia adalah salaf dan min kibari ahli sunnah. Kok bisa-bisanya Wahabi bilang bukan ahli sunnah? Artinya pada saat Imam Abul Hasan Asy'ari dari Mu'tazilah ngikut Ibnu Kullab, berarti sudah pindah ke ahlus sunnah, saudara. Kok masih ada periode kedua ahlus sunnah yang lain, yang berikutnya? Ngawur itu, saudara. Jadi waktu dari Mu'tazilah pindah ke thariqahnya Ibn Kullab, berarti Abul Hasan Asy'ari sudah pindah dari Mu'tazilah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas tidak? Paham? Baik. Berikutnya, saudara, mereka juga katakan innal ibanah Kitabul Asy'ari al-akhir alladhi yumassil marhalatal audah ila aqidatis salaf. Jadi mereka bilang kitab Ibanah itu kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari, itu menjadi bukti adanya marhalah baru, marhalah ketiga, yang mana
Abul Hasan al-Asy'ari, saudara, meninggalkan madhabnya Ibn Kulab, masuk ke akidatus salaf. Maksudnya akidatus salaf, akidah Barbahari. Akidah Barbahari di sini maksudnya adalah, saudara, yaitu yang biasa mereka sebut Athari, Salafi, atau kita sebut sekarang Wahabi, saudara. Walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir waktu itu. Jadi tentu Barbahari bukan Wahabi, artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak. Cuman pemikirannya, saudara. Pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ikut Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ikut Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ikut Imam Al-Barbahari, saudara. Ini satu garis daripada pemikiran. Apa jawabnya? Mari kita lihat. Al-asah indal muhaqqiqin. Yang paling tepat, saudara, menurut para muhakkik, anna kitab al-luma, ada kitab judulnya al-luma, saudara. Allafahul Asy'ari ba'dal ibanah. Nah, jadi para muhakkik mengatakan enggak. Kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari bukan Ibanah, tapi yang terakhir dikarang adalah Al-Luma, saudara. Nah, ini perlu jadi catatan, karena Al-Luma yang ada saat ini, saudara, sama persis dengan mazhab Asy'ariyah. Nah, enggak dipalsuin, ada kitabnya sampai sekarang, saudara. Nah, tapi kalau Ibanah ada beberapa cetakan, saudara, dan itu sudah banyak kemasukan pemalsuan. Baik, nanti kita buktikan. At-tambih. Anna kitab al-ibanah al-mutadawil al-yawm. Hati-hati. Kitab yang judulnya al-ibanah, saudara, yang beredar sekarang ini banyak yang muharraf. Banyak yang ditahrif, dipalsukan. Wa qad dakhalahu, dan sudah kemasukan akidah tasbih dan tajsim. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim menjasmanikan Allah dalam bentuk. Ternyata kitab Ibanah yang sekarang beredar banyak isinya akidah tasbih dan tajsim. Isinya cocok dengan Wahabi. Isinya ternyata bertentangan dengan mazhab Asy'ariyah yang beredar di Indonesia, saudara. Nah, karena itu ini sekedar tambih, hati-hati kalau beli kitab Al-Ibanah. Baik. Nah, ini beberapa kitab Ibanah nih yang macam-macam cetakan kita punya, di perpustakaan kita juga ada. Ada Ibanah yang palsu, Ibanah yang asli, Ibanah yang sudah dibersihkan dari kepalsuan, Ibanah yang diperdebatkan, lengkap. Kita punya semuanya ya, ikhwan. Baik. Selanjutnya kita lihat akhir kitab al-Asy'ari. Kitab Imam Asy'ari yang terakhir, Al-Ibanah awil Luma. Ibanah atau Luma. Mari kita lihat, saudara, supaya jelas. Pertama, Ibn Taimiyah. Saudara, lagi-lagi Ibn Taimiyah nih yang terus bicara tentang soal Ibanah dan Asy'ari. Apa kata Ibn Taimiyah? Wa qala aidan Abul Hasan al-Asy'ari fi kitabih alladhi sammahu al-Ibanah fi usulid diyanah. Dan berkatalah Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya yang diberi judul Al-Ibanah fi usulid diyanah. Wa qad dzakara ashabahu annahu, dan para sahabat Asy'ari, ashabah berarti sahabatnya Asy'ari, muridnya, saudara, pengikutnya, annahu akhir kitabin sunnafahu, bahwa Ibanah menurut para pengikut Asy'ari, sahabat Asy'ari, adalah kitab terakhir yang dikarangnya. Wa alaihi ya'tamiduna fi dzabbi anhu inda man yat'an alaih. Nah, kata Ibn Taimiyah, dan dengan kitab Ibanah itulah mereka berpegang untuk membela Imam Asy'ari dari segala serangan, saudara. Jadi ada pernyataan Ibn Taimiyah yang mengatakan kalau ini adalah kitab terakhir yang dikarang, saudara. Nah, ini disampaikan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa di Ibn Taimiyah, juz kelima halaman 93, dan juz ke-6 diulangi lagi oleh beliau halaman 359. Berikutnya, wataba'a ra'ya Ibn Taimiyah. Kemudian wataba'a ra'ya Ibn Taimiyah. Kemudian ulama-ulama berikutnya
mengikuti pemikiran Ibn Taimiyah, pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan Al-Ibanah adalah akhir kitabnya Imam Asy'ari. Siapa? Satu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ikut-ikut mengatakan, ya ini memang kitab Ibanah terakhir dari kitab Imam Asy'ari. Begitu juga Ibn Katsir, saudara. Nah, Ibn Katsir ini kan ada kitab tafsirnya, ada kitab tarikhnya, saudara. Nah, juga menyatakan bahwa ini adalah kitab yang terakhir. Wa Ibnul Imad Al-Hambali, saudara. Begitu juga Nu'man Al-Alusi, saudara. Nah, mereka-mereka ini mengatakan Al-Ibanah adalah kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Asy'ari. Pertama, saya ingatkan, mereka mengatakan ini tanpa bukti, tanpa dalil. Kalau mereka mengatakan ini pengikut Asy'ari yang mengatakan, pengikut yang mana? Tidak ada satupun ulama Asy'ari yang mengatakan Ibanah yang paling akhir, saudara. Nah, jadi kita di sini Asy'ariyah, saudara, secara umum ini imam-imam yang muktamad, saudara, enggak ada menganggap Ibanah itu yang terakhir, saudara. Nah, kemudian Al-Asy'ariyah, mari kita lihat. Ittafaqa ulama'il Asy'ariyah, sepakat ulama-ulama Asy'ari salafan wa khalafan, baik yang dulu maupun yang belakangan, ala anna kitabal luma, sesungguhnya kitabal luma huwa akhir kitabil Asy'ari, dia adalah kitab terakhir Asy'ari. Apa argumentasi kita? Pertama, inna talamidal Asy'ari, murid-murid Imam Asy'ari, nasyaru madhabahu, menyebarluaskan madhab Asy'ari ke seluruh dunia ini, alama fil luma, saudara, cocok dengan apa yang ada di kitabul luma. Jadi yang kita pelajari mazhab Asy'ari di Indonesia nih, saudara, ada tafwid, ada takwil, saudara, itu ada dari kitabul luma. Secara rinci dijelaskan, saudara. Nah, sekarang yang kita pelajari di Indonesia, yadullah, tangan Allah, oh, maksudnya kekuasaan Allah, saudara, itu ada dalam kitabul luma. Jadi dikatakan di sini, saudara, murid-murid Imam Asy'ari menyebarluaskan ajaran Asy'ariyah yang kita kenal saat ini di seluruh dunia, cocok sesuai dengan apa yang ada dalam kitabul luma, bukan yang ada dalam kitabul Ibanah. Kira-kira jelas gak? Nah, berarti biasanya murid nyebarin yang mana? Yang dipakai apa yang udah nggak dipakai? Yang dipakai, saudara. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa yang dipakai oleh Imam Asy'ari al-luma, bukan Ibanah. Terlepas daripada Ibanah itu palsu nggak palsu, atau terlepas Ibanah itu kemasukan akidah tasbih atau tajzim, nggak peduli. Yang penting begitu sudah ada kitabul luma, al-Ibanah, kalau berlawanan dengan luma, kita nggak pakai lagi, saudara. Yang kita pakai adalah kitabul luma. Kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan, saudara. Ada kejadian menarik. Salah satu murid Imam Abul Asy'ari namanya Syekh Muhammad bin Khafif Asy-Syirazi. Sebetulnya orang ini dari Basrah asalnya, kemudian hijrah ke Syiraz. Syiraz itu daerah Iran, saudara. Tinggal di sana, dia menyebarluaskan mazhab Asy'ari. Yang dipakai kitabul luma. Dari mana kita tahu kok bisa dipakai kitabul luma, saudara? Dia punya karangan sahib kitab Al-Mu'taqad As-Shaghir, saudara. Judul kitabnya. Ustadz Dr. Hasan Asy-Syafi'i, saudara, mengatakan kitab ini, saudara, inna kitab al-mu'taqad as-saghir huwa min wahyil luma au ta'liqatin alaih. Nah, jadi kitab luma dijadikan rujukan oleh Syekh Muhammad bin Khafif di kota Syiraz, saudara, untuk menyebarkan akidah Asy'ariyah yang disebarkan sesuai dengan kitabul luma. Dan kitabul luma itu dia ringkas atau dia bikin taklik. Ini nama judul kitabnya, Al-Mu'taqad As-Shaghir, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini murid Asy'ari langsung. Ternyata murid Asy'ari langsung enggak menyebarkan Ibanah. Kalau Ibanah yang terakhir, mestinya yang disebarkan adalah Al-Ibanah. Saudara, enggak, yang disebarkan Al-Luma, bukan Ibanah. Ini muridnya langsung, yang belajar langsung dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada yang menarik. Begitu usianya sudah tua,
Ini Syekh Muhammad nih Muammar, umurnya tua, sampai 90-an lebih atau sampai 100. Umurnya udah tua ya ikhwan. Muammar. Laqad zara al-Baqillani. Wah, ini Imam Asy'ariyah nih, Al-Baqillani. Siapa yang enggak tahu? Imam Al-Baqillani zara Shiraz. Mengunjungi kota Shiraz. Jadi Imam Baqillani ini dikenal oleh para penguasa, oleh para khalifah, saudara. Dan banyak diberi tugas untuk menyebarluaskan akidah Asy'ariyah di tengah umat. Nah sekarang Imam Baqillani diundang. Diundang sudahlah oleh gubernur Shiraz. Jadi di Shiraz itu, kota Shiraz di Iran ada gubernur yang tunduk kepada khalifah. Imam Baqillani diundang ke sana saudara. Datang beliau. Nah begitu di sana saudara, fawajada Syekh Muhammad bin Khafif Ash-Shirazi. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dia dengar dengan kupingnya bagaimana Muhammad bin Khafif Ash-Shirazi yaqra ala ahli Shiraz, membacakan saudara untuk penduduk Shiraz di depan Imam Baqillani, di depan gubernur daripada Shiraz saudara. Apa yang dibaca? Kitab Al-Lumah. Kitab Al-Lumah, bukan kitab Al-Ibana. Dan yang menariknya Imam Baqillani fa'aqarra alaih. Imam Baqillani kepada gubernur disampaikan betul yang diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai sudah saudara, nggak ada urusan sama Al-Ibana. Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Basim, paham? Alhamdulillah. Taib. Ngejelimet dikit kan? Muhammad, tapi bisa diserap kan? Ya ini kan bukti sejarah. Saudara. Nah kalau Ibn Taimiyah cerita ini di sini sumbernya dari mana? Saudara. Ya Ibn Taimiyah biasanya paling teliti soal sumber. Ibn Taimiyah itu saudara ahli debat. Teliti soal hadis saudara. Ya tapi yang namanya ulama kan selalu ada zillahnya. Enggak ada, ulama itu kan enggak maksum. Ada aja kesalahan nukilan, kesalahan saduran, saudara. Biasalah. Kemarin kita belajar kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali juga punya kekurangan, ada kesalahannya. Tapi kesalahan-kesalahan para ulama ini, model Imam Ghazali, Ibn Taimiyah, nggak pantas untuk kita pergunjingkan. Kita di sini bukan mempergunjingkan beliau, tapi saudara kita menyajikan penelitian ulama-ulama Asy'ari untuk membuktikan apakah yang dikatakan Ibn Taimiyah benar atau tidak benar. Benar kita ambil, nggak benar kita nggak ambil saudara. Tanpa harus kita menghina yang punya pendapat. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah.